الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من أعطيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعلى البلاء صابرا وزوجة صالحة لا تبغيه خونا في نفسها وماله. Al-Hadis wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puja syukur hanya milik Allah semata. Salawat dan salam selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Khatib berwasiat bil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana definisi takwa dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, tepat di hari ini di 16 Muharram kita masih diberi umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tahun baru Islam sudah masuk ke pertengahan bulan, di mana faidah-faidah keutamaan di bulan Muharram, salah satunya puasa Tasyura dan puasa 10 Muharram kita telah laksanakan. Hadirin jamaah rahimahullah. Sebagaimana spirit awal perubahan tahun Islam ini tidak boleh hanya secara simbol saja kita mengartikan bahwa kita berganti tahun. Tapi muslim sejati selayaknya memaknai tahun baru Islam ini sebagaimana hijrah dari yang buruk ke hal yang lebih baik, dari yang baik ke hal yang lebih baik. Hadirin jamaah rahimahullah. Kita dalam kehidupan ini selayaknya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Salah satu tujuan yang sering kita pinta ba'da salat adalah bagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Maka dari itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita bisa meraih atau Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis yang dibacakan tadi di muqaddimah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un, kata Rasul, 4 hal, man u'tiyahunna, barang siapa yang diberikan 4 hal ini, atau barang siapa yang bisa mengerjakan 4 hal ini, faqad utiya khairat dunya wal akhirah, maka niscaya Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu hadirin jamaah rahimakumullah? Pertama, kata Nabi adalah lisanan dzakirah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, lisan yang selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berzikir? Karena itu merupakan kewajiban kita, sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Selebihnya hadirin, dari fungsi zikir adalah supaya ketika kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terdorong melaksanakan amaliyah baik, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan merasa malu ketika lisan kita sering dipakai berzikir, tidak hanya dalam sholat 5 waktu saja, tapi di luar sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi, jalan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan qalban syakirah, dengan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu menerima atas anugerah, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para ulama mengartikan syukur lebih dari itu. Syukur lebih dari itu harus dilaksanakan dengan kita memanfaatkan, memfungsikan kesehatan yang telah Allah berikan. Dengan apa? Dengan arkan syukur diarkan dengan menggunakan anggota badan kita, salah satunya mengerjakan amal-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sehat, maka alangkah baiknya kaki kita, hati kita, pikiran kita dilangkahkan untuk mengikuti berjamaah sholat di masjid. Ketika kita diberikan akal yang sehat, maka selayaknya akal itu dipakai untuk memikirkan hal-hal yang positif. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang ketiga, kata Nabi, adalah wa'alal bala'i sabir. Ketika seseorang bisa sabar atas balai, atas cobaan yang Allah limpahkan kepadanya, cobaan ini selayaknya oleh muslim sejati. Ujian ini adalah fasilitas untuk kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita ujian di madrasah, ketika kita ujian, ketika kita lulus, maka insya Allah kita akan meningkat. Kita akan meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam sobat, ulama tidak hanya mengatakan sobat dalam musibah saja. Ulama membagi sobat menjadi 3, sobat fil musibah, sobat fil ta'at, sobat fil tawakal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sobat tidak hanya dalam musibah saja, tetapi ketika kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dengan kesabaran hati. Karena ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, maka disitulah akan banyak ujian datang menggoda,
keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa zawjatan salihatan la tadhihi khawnan fi nafsiha wa maliha. Kata Nabi yang terakhir, ketika kita ingin didatangkan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah memilih pasangan yang salih dan salihah. Ketika laki-laki memilih istri yang salih yang salihah, ketika perempuan memilih laki-laki yang salih. La tabghihi khawnan fi nafsiha wa maliha, yang tidak berkhianat atas dirinya dan atas harta suaminya. Karena pasangan adalah partner seumur hidup yang bisa membawa kita ke jalan. Ketika pasangan kita bisa diajak berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik, maka insya Allah akan mendorong kita kepada hal-hal yang positif, mengerjakan amaliyah-amaliyah yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan pertama selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah yang Allah sukai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu ketika hati kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menggunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah ketika kita bisa sabar tidak hanya dalam musibah, tapi sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita bisa memilih, mendidik pasangan kita supaya kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah singkat yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati pikiran kita dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa-dosa, atas maksiat-maksiat yang telah kita lakukan di hadapannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik abid ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina wal mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.